Keputusan sepihak. Bab 444. Malam berlalu. Segalanya kembali seperti semula. Kemarin malam, Rila kecil tidak ketakutan dan tidak bersembunyi di pojok kamar. Carson pun tidak kehilangan penglihatannya lagi. Segalanya sudah menjadi masa lalu. Pagi ini, keluarga Carson berkumpul di meja makan. Semuanya berdiskusi mengenai Rila kecil untuk melanjutkan taman kanak-kanaknya. Epa tersenyum sambil berkata, "Rila, hari ini kau akan pergi ke taman kanak-kanak. Bibi akan menyiapkanmu beberapa stroberi enak dan akan kuletakkan di tasmu. Makanlah jika kau lapar." Darwin yang beberapa hari ini menumpang makan di keluarga Carson meletakkan tangannya di atas bahu Epa. Satunya lagi mencubit pipi tembem Rila kecil. "Rila, sekolah saja di taman kanak-kanak dekat kemiliteran. Ada paman dan kakek yang akan menjagamu. Bahkan jika kau berjalan menyamping, tidak akan ada seorang pun yang berani menegurmu." "Darwin, jangan ajarkan yang tidak-tidak. Rila masih kecil," kata Epa. Mengingat kala itu, Darwin membawanya membelot, masuk ke dalam kumpulan pertemanan Darwin. Membelot hingga ia tidak terlihat sisi kewanitaannya lagi, suka mengancam, memukul, dan membunuh. "Epa, apakah kau menyesali dirimu sendiri?" Darwin menepuknya di punggung, namun karena tidak mengontrol dengan baik kekuatannya, membuat Epa kesakitan. Epa menggertakkan giginya, mendengus marah. "Darwin, brengsek kau. Ingin cari mati ya?" Darwin menjawab, "Kenapa tidak? Kalian berdua jangan berisik. Tokoh utama hari ini adalah Rila kecil," kata Ibu Carson melerai mereka, lalu menatap Rila kecil, berkata dengan baik dan lembut, "Rila, nenek tidak punya apa-apa untukmu. Tapi malam ini ketika kau pulang, nenek pasti akan membuatkanmu masakan lezat dari stroberi." Ayah Carson dengan wajah datarnya berkata, "Rila sayang, kakek juga tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu. Kakek hanya berharap kau menyukai sekolahmu." Epa kembali menyahut, "Ayah, kau adalah kakek kandung Rila. Ternyata pelit dan tidak menyiapkan apa-apa. Mana lagi hanya memberinya satu kalimat ucapan." Ayahnya menjawab, "Rila sayang tidak kekurangan apa-apa. Tidak masalah aku sebagai kakeknya memberi dia hadiah atau tidak. Cukup menyayangi Rila dengan sungguh-sungguh." Rila yang dari tadi memperhatikan makanan Rila tertawa. Sebenarnya bagi Rila tidak penting apakah kakek, nenek, dan bibi memberikan hadiah. Yang penting adalah cinta dari kalian. Keluarga Carson sangat menyayanginya. Baginya, hadiah tidaklah begitu penting. Yang penting mereka selalu menemani di sisinya. Semuanya berbahagia karena mendiskusikan Rila kecil yang akan masuk sekolah. Tapi sebagai tokoh utamanya, Rila kecil justru terdiam, tidak semangat. Air mata mengalir dari matanya, seakan-akan bisa menangis kencang kapan saja. Rila kecil yang lain dari biasanya memicu perhatian semua orang. Rila khawatir dan bertanya, "Rila sayang, ada apa? Kenapa tidak berbicara? Apakah ada yang tidak nyaman?" "Ibu," Rila kecil menenggelamkan kepalanya dalam dekapan Rila. Butiran besar air matanya mengalir jatuh. "Sayang, ada apa?" Rila memeluk Rila kecil, tidak tega melihat putrinya menangis.
Kakek, nenek, bibi, dan paman, juga ayah Rila kecil bertanya berbarengan. "Rila, ada apa?" "Rila tidak mau pergi sekolah." Rila mengelap air matanya, mengucapkannya tanpa merasa bersalah. Sudah cukup lama ia tidak bersekolah. Ditambah lagi Abang Hansel yang setiap kali menemani di sisinya, ia telah melupakan teman-teman di sekolahnya. Ia hanya tahu bahwa Abang Hansel tidak bisa menemaninya di sekolah. Bagaimana jika orang jahat datang? "Rila, jangan menangis. Kalau Rila tidak mau, tidak usah pergi. Tidak ada yang harus dibesar-besarkan." Dia yang mengucapkan ini adalah Carson yang dipandang begitu dingin oleh orang-orang. Semua orang menyebutnya terlalu menyayangi putrinya tanpa batas. Ia tidak mengelak. Baginya, istri dan anaknya harus ia sayangi sepenuhnya. "Ya, jika Rila tidak ingin pergi, tidak usah pergi," kata yang lain mengikuti. Pergi ke sekolah juga hanya untuk bermain. Bermain untuk membuatnya senang. Kalau Rila kecil tidak ingin pergi, maka tidak ada orang yang memaksanya pergi. Rila kecil tidak pergi ke sekolah. Carson sekeluarga setuju dengan Rila kecil. Tidak seorang pun ingin melihatnya sedih. Tapi ada seseorang yang tidak ingin memanjakan Rila kecil. Rila sudah 4 tahun. Harus memahami banyak hal. Harus perlahan membuatnya bertumbuh. Arila bukannya tidak menyayangi Rila kecil. Sebaliknya, Arila mencintai Rila kecil lebih dari siapapun. Jadi, ada kalanya Arila harus melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan orang lain di rumah ini. Sekarang, semuanya memanjakan Rila kecil, mengikuti segala kemauannya. Kelak, ketika dia dewasa, mereka semua sudah meninggalkannya dan hanya tersisa Rila kecil seorang diri. Siapa yang akan memanjakan dan menyayanginya lagi? Nantinya, ia harus bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jika kemampuannya tidak cukup, siapa yang akan membantunya? Jika membiasakannya sedari dini, ketika ia dewasa, lalu mengambil alih akses, tekanan yang dihadapinya tidak akan terlalu berat. Arila memikirkan segalanya jauh ke depan, karena ia telah melihat betapa susah payahnya Carson. Maka, memikirkan yang terbaik juga untuk Rila kecil. Dia mengusap air mata Rila kecil dengan lembut. "Rila, ibu dan ayah sangat menyayangimu. Kakek, nenek, dan bibi juga menyayangimu. Tapi kita harus memberitahumu, tidak peduli seberapa sayangnya kami, menangis tidak akan menyelesaikan masalah." "Ibu," Rila kecil cemberut. Air matanya kadang masih mengalir dari mata. Arila lebih tegas dari biasanya. "Rila, jangan menangis. Dengarkan ibu. Menangis tidak ada gunanya. Kau bukan ibuku. Kau orang jahat. Ibu Rila sudah terbang di surga." Rila kecil menangis terseduh-seduh. Kalimat yang dilontarkan Rila kecil, yang lainnya terdiam. Pandangan mereka menatap Rila dan Arila bergantian. Mendengar ucapan Rila kecil, hati Arila seakan-akan dipukul dengan berat. Pada saat itu dia mengerti, ternyata dia tidak pernah ada di hati Rila kecil. Bagi Rila kecil, ia hanyalah wanita yang menggantikan posisi ibunya. Namun, ibu yang benar-benar diinginkan Rila kecil, orang terdekatnya, masih tetap terbang di langit. Karena tidak ada di 3 tahun masa pertumbuhan Rila kecil, selama ini Arila selalu berusaha untuk menjadi ibu yang pantas. Ia mengira Rila kecil sudah menerimanya. Hari ini, saat ini juga, ia baru mengerti bahwa itu hanya harapannya yang bertepuk sebelah tangan.